sebelum kita mulai hari ini, mendingan kita berjalan dulu. Silakan salah satu bisa memimpin siapa yang ini. Jadi ketua atau siapa? Silakan kakak lainnya bisa memimpin juga ya. Teman-teman kita sudah menyelesaikan target donasi sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebentar lagi lagu Indonesia Raya akan dikumandangkan. Dimohon warga SMK Negeri 11 Semarang menghentikan aktivitas sejenak dan berdiri tegak. Semuanya sehat ya. Jadi yang puasa sudah sahur dulu, sudah sahur. Satu sama ya. Selamat pagi. Nah kita mungkin posisi dulu ya. Baik, kita langsung dulu ya. Aditya. Hadir ya. Adun. Agus. Apa? Oh, telat. Akmal. Ini ya. Andrea. Telat ya. Anggur.
dia? Telat. Telat. Ada yang mania? Astrid? Aurelia? Citra? Donatus? Donatus ada? Elizabeth? Oh, depan ya? Elizabeth belum ya? Elizabeth siapa? Elizabeth? Oh, ya siap. Fajar? Ini ya. Fasjalian? Oh iya. Gabriel? Gloria? Yang masuk? Indah? Kaiza? Pak Garek? Michelle? Oh? Sorry ya. Michael. Saya untuk bahasa asing agak susah. Israel ya. Muhammad. Apa? Ekelia. Oh iya. Muhammad Nabil. Nabil ya? Telat. Nadia. Nandita. Indra. Nadiaka. Rama. Raka. Salam pada presiden. Oh ya. Regina. Oh iya. Ridho. Syakira. Syakira ada nggak? Belum ada ya? Feby. Wahyu. Julius. Zahra. Ini ada yang belum saya panggil. Sudah semua ya? Baik. Ini kita akan melanjutkan ya. Untuk materinya adalah algoritma dan pemrograman. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi untuk yang video kemarin, kalau bisa sudah dibuat ya untuk KPD-nya ya. Ya, tinggal kerjanya. Apa membuat kerja? Jadi setelah membuat video, kan sudah membuat itu yang sudah ini story-nya, ceritanya, lalu storyboard-nya, lalu membuat video, silahkan ya ditulis ke KPD ya, nanti di-upload ke Google Classroom. Gitu ya. Hanya kalau nanti atau bertemu nanti malah keterangan. Nah itu mungkin ini saya bikin mudah aja ya, biar tidak terlalu banyak waktu ya. Jadi ini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman. Nah di sini kalian sudah panggil dulu tentang algoritma pemrograman. Sudah pemilihan tentang ini? Sudah, lumayan.
Tahu apa itu upgrade satu apa? Ya, itu bisa sih. Soalnya itu termasuk juga matematika ya. Pemrograman tahu pemrograman? Apa itu? Coding. Oke. Ini kan kita ambil ya. Awal kita udah dulu ya. Kita membuat awal dulu kita gambaran aja. Tahu video ini? Ini apa ini? Film apa? Story ini. Nah, kira-kira perbedaannya apa ini? Berbeda ya? Perbedaannya apa kira-kira untuk apa ya? Yang membuat dia berbeda? Dari cara produksinya. Dia ya. Tapi itu kita sama dengan dia. Sama 3D. Sama dengan 3D ya. Kesianan. Tadi habis salah pasangannya. Arsa ya? Arsa yang bisa mau kayak bentar ya? Oke, silakan ya. Kira-kira ini perbedaannya apa, ayo? Bahkan dari cara produksinya lah. Dari cara produksinya ya. Mungkin dari cara menggerakkan apa untuk 3D gimana perbedaannya? Perbedaan ini cara menggerakkan produksinya. Nah, soalnya ini kita kan berkaitan tentang algoritma pemrograman. Jadi selama ini kita sudah menggunakan ya untuk animasi atau membuat animasi itu kita sangat dipermudah untuk membuat animasinya itu biar lebih smooth kalau apa kira-kira dari cara menggerakkan 3D-nya perbedaannya? Ya sama-sama berbeda. Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Halo? Oke. Nah, kalau ini menggerakkan produktivitasnya masih manual ya. Jadi kalau ibarat gambar ya, ini kan kalau seperti ini nyata. Jadi kalau di setiap ini kan ada sendinya nih. Ini ada sendi sama sendi ya. Jadi kita pada manual ini ya. Tapi yang mau digerakkan ke sana manual gitu. Gitu ya. Beda kata yang ini. Kalau ini menggunakan kita menggunakan metode motion capture. Kalau faktor motion capture namanya. Jadi motion capture ini manusia nih. Ini orang. Ini orang ya. Ini kamera. Ini kamera. Nah, kamera ini nanti akan terkoneksi ke komputer. Nah, komputer itu nanti akan membaca menjadi gerakan 3D. Jadi manusia ini nanti dikasih kalau kan nanti sensor biasanya titik putih atau mungkin bulan-bulan apa gitu. Nanti dia bergerak. Nanti kamera ada banyak kameranya ya, bisa satu bisa banyak, kalau banyak lebih bagus lagi. Nanti akan dibaca oleh komputer nanti akan menerjemahkan menjadi gerakan 3D. Nah itu untuk mempermudah pembuatan film ya. Bayangkan ini karakter itu bertahun-tahun ya, sampai ini 10 tahun baru jadi. Ini mungkin 5 tahun jadi. Jadi tidak bisa untuk mengingat waktu ya.
Ini saya punya video tentang ini ya, tentang motion capture ya. Yang foto tadi ya, yang foto tadi soalnya ya seharusnya ada iklan materialnya. Tapi nggak apa-apa. Ini ya, tadi ada sepatu latihan ujian dengan kalian yang berdua. Salah satu film terlaris sepanjang masa yang digarap oleh James Cameron hanya dimodal sekitar 200-an juta US dollar. Keuntungan box office-nya mencapai 2 triliun US dollar. Ini tak mengherankan sih karena film ini emang punya narasi yang kuat. Terus story-nya juga bagus. Tapi di luar itu semua, pencapaian tertinggi dalam film ini sebenarnya adalah inovasi efek visual yang mampu melampaui produksi sinema sesamanya. Di mana 40% adegannya menggunakan teknologi CGI, tapi tetap realistis dan menyentuh banyak mata orang. Terus gimana sih penampilan film ini kalau CGI-nya dihilangin? Penasaran pengen lihat? Yuk langsung disimak. Selamat datang di film populer. Hal pertama yang bakal kita bahas adalah motion capture. Ini adalah teknologi yang awalnya digunakan buat bikin game dan udah ada sejak tahun 1981. Terus seiring perkembangan zaman, penggunaan teknologinya mulai meluas ke industri film. Emang secanggih apa sih teknologi ini? Buat kamu yang belum tahu, motion capture itu benar-benar memudahkan para sineas, terutama dalam proses menjadi karakter fantasi yang berbasis animasi. Kalau dulu semua karakter fantasi harus digerakin secara berpola dengan kode-kode yang rumit, jadinya mekanis banget. Nah, dengan adanya motion capture, semua karakter ini bisa jadi digerakin lewat rekaman sensorik dari makhluk hidup yang beneran ada. Ya, selain memudahkan, teknologi ini juga bikin karakter jadi lebih nyata karena diambil dari makhluk hidup kan ya. Sayangnya pada awal kemunculannya, motion capture ini belum bisa digunakan secara real time. Jadi perkiraan hasilnya nggak bisa langsung kelihatan, pasti lambat. Makanya, James Cameron sebagai sutradara sempat menunda produksi film Avatar di tahun 1990 demi nungguin teknologi berkembang dulu di layar. Itu lantas jadi penantiannya panjang banget. Karena teknologi motion capture dengan fitur real time yang ditunggu itu baru berkembang di tahun 2005. Jadi proses syutingnya baru bisa lanjut di tahun 2005. Cuma meski pengambilan gambarnya lebih memudahkan dengan teknologi baru, prosesnya tetap aja panjang. Soalnya gini, walaupun produk akhirnya adalah animasi, CGI yang menggunakan motion capture tetap butuh gambar dasar dari bentuk yang beneran ada. Makanya hal-hal yang mau ditampilkan dalam frame harus dibuat dulu dalam bentuk 3 dimensi yang bisa disentuh. Contohnya nih, untuk bikin karakter para nafi yang hidup dalam film ini, para kru itu harus bikin sketsa 2 dimensinya dulu. Terus dibuatin sculpting 3D dari tanah liat, lalu dicoba ke make up sampai akhirnya hasilnya dipindahin buat jadi komputer. Begitupun dengan atribut kostum milik para suku nafi. Semuanya benar dibuat dulu sama ratusan seniman, mulai dari kalung, gelang, ikat kepala, yang referensinya itu ya dari pakaian berbagai masyarakat adat di seluruh dunia, termasuk Indonesia loh. Nah, kalau perkara dasar tadi udah kelar semua, barunya ke proses motion capture ini masuk ke tahap selanjutnya, merekam berbagai gestur dan gerakan para aktor dengan kostum yang dipenuhi bola-bola kecil. Fungsi bola-bola ini itu adalah mengunci titik-titik yang bakalan jadi pola gerakan dasar. Sedangkan untuk merekam ekspresi, para aktor ini dipakai helm berkamera yang posisi sorotannya mengarah langsung ke wajah mereka. Biasanya sih kalau ukuran wajah karakternya lumayan gede, bakal dipakai bola-bola juga. Cuma kalau ukurannya kecil, muka para karakter cukup digambarin titik-titik yang ukurannya sama dengan bola-bola tadi, buat menguji pola dasar dari mimik dan ekspresi. Lalu deh, setelah pola gerakan dan ekspresi didapetin, gambar bisa mulai merekam koreografi yang gerakannya lebih persisten untuk berbagi adegan secara real time. Entah itu mau pertarungan atau pertempuran, interaksi antara karakter sampai tari-tarian. Terus buat nambahin efek yang lebih menantang nih, beberapa adegan yang melibatkan aksi lari
visual yang terbungkus warna kromatik dari warna hijau, biru atau abu-abu, supaya para aktor bisa benar merasa lari di hutan yang berbeda ekstrim kayak para karakternya. Sedangkan untuk adegan lompat-lompatan dan juga manjat-manjat, para aktor dipasangi tali pengaman dan lantainya dikasih matras supaya mereka gak ragu meski disuruh ngelakuin acting jantung yang kelihatan realistis. Dan biar ekspresi rasa sakitnya lebih dapat nih, para kru juga nambahin beberapa elemen kayak tongkat yang dikasih bola atau busa sebagai gambar latar buat pohon atau dinding yang ditabrak para karakter. Juga dalam beberapa keadaan bisa nimpa mereka. Tapi tentu penggunaan motion capture ini gak cuma diterapin ke karakter yang gunain gerakan atau ekspresi berbasis manusia kayak para suku Navi. Karakter penghuni hutan Pandora yang gunain bentuk hewan juga dipakai teknologi ini. Cuma memang meski ada beberapa karakter hewan kayak para Dire Horse yang punya kuda asli sebagai talent, dalam adegan lain ada juga tuh hewan yang aslinya cuma kostum terus digerakin sama manusia nih, misalnya para Australopith. Dan yang paling banyak adalah kendali gerak yang kadang diganti dengan motion capture kayak para mountain dancing. Terus ada juga yang cuma gunain tongkat dengan bola-bola kecil kayak para Hanator. Ya, kalau ada adegan yang kamu harus nggak pakai motion capture dalam film ini sebelum ditempah dengan CGI, itu mungkin cuma kendaraan militer kayak helikopter milik pasukan manusia. Soalnya kan yang memberikan makhluk hidup, jadi dipakai teknologi analog juga nggak masalah. Grafiknya juga gampang, tinggal pakai pengungkit atau hidrolik. Cuman emang bikin itu jadi lebih ribet karena dia jatuhnya jadi kayak set sendiri meskipun ukurannya lebih kecil. Oh, selain helikopter ada robot beneran juga sih yang sama sekali nggak pakai motion capture, tapi boneka mekatronik dengan pergerakan yang terbatas. Makanya kapasitas sorotannya paling sering cuma setengah badan. Masih ada juga sih yang seluruh badan. Dan ini yang terakhir, soal tempat. Meski hampir semua setting lokasi di film ini ngambilin CGI karena fisika dan rupa buminya yang luar nalar banget, ada juga kok adegan yang masih pakai set. Misalnya nih, untuk adegan dengan sorotan close up di area hutan, ini dilakuin dalam set yang penuh semak-semak dan pohon artifisial. Begitupun dengan area lain yang jangkauan sorotannya lumayan kecil. Contohnya ruangan medis tempat para karakter manusia ngelakuin transfer kesadaran jadi bangsa Navi. Ini syutingnya dilakuin dalam set yang penuh interior futuristik. Hal yang sama juga beberapa adegan yang berlangsung di kursi helikopter di Mesir. Well, itu dia guys adegan dalam film Avatar arahan James Cameron. Saat belum dipakai teknologi CGI, kamu paling ingat adegan mana nih? Tuliskan di kolom komentar ya. Itu ya. Bayangkan nanti kalau film Avatar seperti tahun 1990 ya, berapa lima nanti. Nanti yang mungkin videonya nanti filmnya kayak film apa ya? Apa sih divisiasi ya? Jadi ya terbang itu pakai nada terbang itu yang sedang terlalu bayangkan. Jadi bagaimana tuh pemrograman itu sangat penting ya untuk kalian membuat produksi animasi 3D atau mungkin 2 dimensi bisa. Sudah ada bayangannya untuk kira-kira nanti penerapannya seperti apa ya untuk di animasi. Oke, sebelum kita masuk ke sini, coba kalian masuk ke dudukan dulu, dudukan dulu. Sebelum masuk ke silakan dikerjakan mungkin berapa menit ya? 10 menit lah, 10 menit. Itu contoh paling bawah. Maaf, yang bawah, yang itu yang apa itu? Ya, tapi yang tulisan dulu, yang tulisan dulu. Ya, tulisan. Yang tulisan ya. Algoritma pemrograman yang pretest bagian bawah. Pretest ya. Lupa ini. Oh ya.
Sangat ya? Sudah ada sudah. Yang bebas ya? Mungkin saya sama mungkin ya. Yang ini agak lemah tapi yang bebas. Sudah kamu yang bebas. Beda ya, beda. Kalau ini beda, isi yang ini yang beda. Ada. Bener ya? Tanya nih yang sebelum pemrograman ya. Tahu aja. Apa? Tahu aja. Oke, Pak. Sudah setahu aja ya. Hanya sebelum pembelajaran saya ingin tahu aja pemahaman kalian aja. Apa yang penting salahnya aja. Kalau nggak tahu pertanyaannya apa ya? Nah nanti kalau kalau ini sudah selesai, pembelajaran saya ini kan bisa coba lagi ya. Oke, lagi bisa. Jadi ini bisa dikerjakan lagi kalau sudah selesai. Kalau ini diperbaiki. Gimana? Gak apa-apa, nanti ini kamu bisa ulangi lagi. Atau kamu buat lagi. Tapi nanti setelah ini selesai.
tahu pemahaman kalian aja. Awalnya kan sudah selesai pembelajaran ini, kalian boleh mengulang lagi untuk memperbaiki nilai. Gak apa ya, silakan kalau nggak tahu kosongnya aja nggak apa-apa. Ada sudah selesai? Halo? Selesai ya? Ada yang belum? Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. Ya. Baik, kalau ini sudah selesai, kalau hasilnya kalau memuaskan ya apa? Nanti setelah ini selesai, silakan kalian cek lagi di Google Classroom, kan ada materinya tuh, bisa dibaca lagi atau mungkin bisa dikerjakan langsung aja nggak apa untuk presentation lagi untuk memperbaiki nilai ya. Oke, seperti itu ya. Sudah ya? Ada yang belum? Belum? Oke, gak apa. Sambil dikerjakan, saya terangkan aja ya. Oke, kita nanti akan belajar tentang pemrograman tadi ya, program tadi ya. Lalu tentang algoritma. Lalu pentingnya mengetahui algoritma. Yang pertama kita akan belajar tentang pemrograman. Apa itu program? Apa program? Bukan program untuk seperti ya. Yang bersama lah. Program atau program komputer juga disebut sebagai software atau hanya program ya. Ada serangkaian instruksi berurutan yang ditulis untuk melakukan serangkaian tugas untuk komputer. Jadi komputer itu tidak bisa apa ya? Yaitu menurut apa ya? Komputer itu tidak bisa berjalan otomatis ya. Dia harus dimasukkan program dulu ke dalam komputer baru dia mau jalan. Jadi komputer itu tidak sepintar kita kira ya. Seperti itu. Kenapa program komputer dilakukan? Yang pertama adalah komputer tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu ya, jadi dia harus dimasukkan program dulu oleh manusia, nanti baru komputer itu bisa bekerja. Lalu komputer hanya berupa alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan dan serangkaian tugas yang diberikan kepadanya. Jadi kalau komputer cuma kayak kalkulator ya, tapi gedenya serangan ini untuk komputer zaman dulu. Itu fungsinya cuma satu, untuk penghitungan aja, pertambahan jumlah perharian. Bayangkan sekarang sudah dalam genggaman itu ya, dalam komputer ya. Itu sudah beribu-ribu kali lipat daripada komputer zaman dulu. Lalu pemrograman itu juga bisa berfungsi untuk menerjemahkan. Jadi
komputer itu tidak bisa menerima bahasa manusia secara mentah, misalnya. Nanti tolong kerjakan tugas saya. Bisa. Dia harus dibuat program dulu, lalu program ini akan diterjemahkan yang namanya compiler. Ini compiler adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan software ya menjadi bahasa mesin ya yang bisa diterima. Bahasa mesin itu apa? Kalau bit bukan bit motor ya. Bit bahasa yang bisa dipahami kan bahasa yang berbentuk bit. Bahasa bit itu beda sama yang itu bahasa bit itu seperti gelombang lah. Tapi bukan gelombangnya bukan gelombang gini. Tapi gelombangnya jadi gelombang. Namanya gelombang digital. Nah, gelombang itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya bukan koin-koin gitu ya. Tapi bit itu seperti ini 1 0 1 1 0 0 1. Ini namanya bit. Baru nanti diterjemahkan jadi menjadi huruf ditampilkan misalnya A. Ini sama ini gelombang ini namanya itu gelombang digital. Kalau dia turun itu 1 namanya 0. Artinya mati, dimatikan. Kalau naik 1. Turun, naik, turun, naik. Nah itu namanya bit. Kalau gelombang ini namanya itu gelombang analog, ya tahu TV analog. Nah gelombangnya seperti ini. Tapi kalau TV digital seperti ini bentuknya. Jadi gambarnya lebih jernih ya, karena dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Kalau ini kalau kena petir hujan, ya. Bulat aruan. Sama sekali nggak tahu pernah main game Genshin? Pernah ya? Genshin Impact. Ya dia sama dia. Jadi ini layar HP ya, layar HP ini karakter kita ya, pakai pedang ya. Ya pakai pedang ya. Dan cara lama semangat dia juga bisa asal sentuh aja dia bilang nggak bisa. Dia harus ada pemrograman untuk membaca gerakan jari kita. Kalau jari kita mengarah ke sini kan kontrol nih ke sana ya, ke arah sana. Dia menerjemahkan dari bahasa gerak kita ditangkap oleh layarnya itu. Nanti ada pemrograman yang di dalamnya dalam game itu untuk menggerakkan kaki ini. Nah seperti itu cara kerjanya. Nah, yang membuat program sebenarnya programmer. Nanti kalian akan, mungkin kita akan belajar jadi programmer nanti, programmer ala-ala. Tahu kan? Kalau bisa pemanfaatan di animasi tahu VTuber. Nah, VTuber itu dia karakter manusia, dia manusia asli, tapi dia ditampilkan videonya kan dalam bentuk karakter 2 dimensi ya. Tapi kenapa kok bisa mimiknya bisa mirip pas ya sama dia bicara ya? Nah karena dia menangkap mimik dia, wajah dia ditangkap oleh kamera, lalu dijadikan gerakan karakter itu. Nanti kalian mungkin di YouTube itu ada ya tutorial yang membuat VTuber ini, karakter VTuber ini. Ini kalian coba-coba. Di sini ada yang mau jadi VTuber. Gak apa, laki-laki perempuan boleh jadi VTuber. Biasanya itu kemana ya? Untuk misalnya kalian sebagai mungkin kalian nggak mau wajah kalian terekspos ya. Silakan kalian bisa menggunakan fitur virtual itu ya untuk kalian bisa berekspresi kalau kalian menggunakan karakter virtual yang kalian inginkan. Jadi kalian nggak perlu keisekan lagi ya. Dan nggak perlu keisekan lagi karena isekannya nanti kita ada di akhirat. Oke, itu tadi ya pemanfaatan apa program secara ya.
pendapat tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Tidak ada ya? Oke, sekarang apa itu algoritmator? Tadi yang di soal aja. Apa? Langsung saja. Algoritma merupakan serangkaian langkah atau instruksi untuk memecahkan masalah tertentu di dalam pemrograman. Untuk memiliki 3 aspek ya, utama yaitu input, proses, dan output. Sebenarnya kita sudah sangat familiar dengan pemrograman ya. Pernah kalian membuat mie instan? Nah, di balik mie instan pun ada tuh cara pembuatan tuh. Dan itu kayak sudah membaca algoritma. Ya banyak mie instan, mungkin kalian apa tuh? Kalian misalnya apa tuh Tamiya. Nah itu ada tuh cara merakitnya tuh. Oke, nanti kita ya ini saya agak minta maaf lagi ya karena saya membahas tentang makanan. Nanti. Nah sebelum itu kita akan tahu dulu yang apa ya menerangkan tentang algoritma pertama kali ini. Beliau adalah Al-Khwarizmi. Berasal dari nama penulis buku Arab yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia orang Barat yang apa ya? Orang Barat itu menyebutkan apa ya? Secara gampangnya dia ya dari Al-Khwarizmi menjadi algoritma atau yang dari bahasa Indonesia algoritma atau gampangnya. Dia ada pencetus pertama kali tentang algoritma. Nah ini ya contoh pemrograman secara real life. Kita nggak perlu coding ya ini kali ini. Cukup buku semi atau buku semi ya. Algoritma seperti itu jadi membuat mie instan. Satu buku semi siapkan 40 air sendiri. Gunakan alat panci, mangkok, sendok, garpu. Garpu ini pertama dia gas misalnya, gas sama kompor. Nah, lalu kemudian masukkan air 60 ml ke panci, masukkan hingga mendidih, masukkan mie ke dalam panci, lalu tunggu dan aduk selama 3 menit. Tiriskan, masukkan bumbu ke dalam dan rata ya, sajikan mie. Lalu ini boleh disajikan. Nah, ini salah satu contoh dari pemrograman ya. Tapi secara real life ya. Mungkin kalian tahu, mungkin ini ya, salah yang lain lagi itu bagaimana kalian bersama saudara sekolah itu apa? Mandi dulu, atau menyiapkan seragam dulu, sarapan. Lalu ya sepatu ya, pakai sepatu. Berangkatnya pakai apa? Pakai gojek atau pakai motor sendiri? Atau mungkin dibawa dengan orang tua ya? Lalu sampai sekolah, seperti itu ya. Salah satu penerapan algoritma di hidup sehari-hari. Kalau di Kalimantan apa bang? Naik babi ya? Terenggiling. Truk itu bang, naik truk ya? Bukan truk guling ya? Oke. Sekarang siap. Dari contoh yang dapat kita sampaikan antara kerja simak pemrograman baik dari sebuah proses. Jadi algoritma itu prosesnya ya, atau urutan mengerjakan sesuatu yang disusun dengan sederet si. Sederhananya ya, cara kerja algoritma pemrograman melalui tiga tahap yaitu input. Nah sekarang saya mau tanya nih, kira-kira bagian yang input yang mana? Apa? Kira-kira yang dari pembuatan ini yang
bagian input yang mana input? Apa yang input? Ini. Lalu ini input ya. Lalu ya. Ini sudah masuk sudah. Sampai sini ya. Jadi input sudah sampai sini. Ini kita input di sini. Kalau tentang tadi ini input ya. Yang proses yang di mana yang proses yang kira-kira bagian proses apa? Bagian prosesnya pemrosesan. Masa yang dipilih kami lagi. Nah, lalu ditunggu, lalu tuliskan tadi ya. Masukkan menghubungi, lalu kasihkan. Baru output ini ya. Berikut. Nah kira-kira kalau dia lebih dari mungkin digodok 10 menit. Jadi bubur ya. Itu ya. Nah ini input berjalan dengan notasi bahasa pemrograman atau dinamakan kolaboratif ya. Lalu proses adalah terjadi pada komputer yang mengidentifikasi bahasa pemrograman tersebut. Lalu yang waktu kerja jawaban itu hasil pemrogramannya. Jadi ya. Jadi yang ini dilakukan ini pemrogramannya ini yang bagian coding kalian rasakan. Lalu dia ini diproses oleh komputer. Kalau komputer itu apa namanya? Komputer itu nanti ya yang komponen itu. Sama airnya tadi. Lalu ini ada ini gorengan ini sudah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam langkah menyelesaikan masalah dengan program adalah implementasi atau realisasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Itu. Lalu secara umum struktur algoritma menjadi 3 bagian, yaitu tadi apa ada namanya itu ya, namanya membuat ini tadi ya. Lalu bagian deskripsi tadi. Lalu bagian deskripsi. Nanti kita akan membagian lagi. Nah, ini bagian lama ya. Gambar berikut ini gambaran untuk bagian firma ya. Firma nama ini. Bagian nama itu proses ini kira-kira. Biasanya saya mengenai algoritma yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan oleh algoritma. Jadi misalnya kalian tentang namanya tentang apa? Tentang membuat mie, tambah ban, atau mungkin cara menembak, itu ada cara menembak. Kamu ada apa Pak? Nembak ya, menembakkan selain. Kalau yang lain jangan pernah. Gitu ya. Lalu kemudian deklarasi adalah sebuah barang dan alat yang dibutuhkan selama algoritma dijelaskan atau dalam algoritma meliputi variabel yang dipakai nama, tipe, konstanta, nama modul dan nama fungsi. Jadi dari contoh yang sebelumnya, dari contoh ini tadi ya, yang disebut deklarasi kan ini ya, deklarasi. Ini deklarasi, siapkan gitu. Lalu gunakan dasarnya. Lalu ini mana ya? Sampai sini ya. Lalu yang terakhir adalah bagian Indomie. Saya mohon maaf ya yang sedang puasa ya. Deskripsi sekarang. Semua bagian langkah proses atau algoritma dituliskan di sini ya. Biasanya langkah-langkah diberikan penomoran untuk memudahkan penulisan dan organisasi. Jadi yang di deskripsi itu yang bagian yang ini
Langkah-langkahnya masukkan air, lalu habis ini ya. Oh, ini namanya apa namanya? Ini namanya nama ya tadi ya, nama ya. Nama. Ini deskripsi. Ini deklarasi. Gitu ya. Habis ini ada yang berupa. Ini jam berapa ya? Nah, sekarang kita masuk ke mengapa algoritma penting. Nah, aku sendiri untuk bertanya dari algoritma sama pemrograman. Algoritma itu bagian yang paling awal kalian buat ya, seharusnya seperti itu. Baru kalian membuat programnya. Jadi kalau di kalian membuat animasi itu, kalian membuat storyboardnya dulu, kalian baru membuat storyboard dulu. Lalu kalian membuat animasinya ya, seperti itu ya. Itu kalau di animasi itu ya, membuat storyboard dulu, baru ke membuat animasi. Salah pembangunan kalian membuat baru kalian men-coding. Yang pertama adalah memecahkan masalah dengan logis. Algoritma membantumu untuk berpikir secara sistematis, terstruktur, dan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, biasanya kalau kalian berjalan dalam tim ya, kalian membuat gambaran dulu langkah-langkahnya. Kira-kira yang langkah-langkah yang paling tepat dan efisien, baru kalian membuat program seperti itu ya. Lalu membuat program komputer yang lebih efisien. Algoritma yang baik dan membantu program komputer yang berjalan dengan cepat dan tepat. Jadi algoritma itu boleh kalian jika ada kendala di program kalian bisa menengok ke algoritmanya apakah algoritma itu sudah sesuai atau tidak. Bisa kalian jadi apa ya? Jadi mungkin petanya mungkin ya kalau di misalnya kalian berjalan ya. Jadi kalau kira-kira kalian Google misalnya kalau Google Maps itu, dan kira-kira di Google Maps itu terlalu jauh, kalian punya jalan tikus, gunakan jalan tikus. Lalu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Algoritma melatihmu untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi. Jadi kalau kalian punya masalah, silakan membuat algoritma itu. Oke, di sini ada cara penyajian algoritma. Yang pertama adalah bahasa natural, bukan bahasa yang yang apa tuh dari Korea ya, bukan. Lalu postcode sama flowchart. Sampai sini ada yang sudah tahu ini? Postcode itu apa? Postcode itu apa? Kita ya. Kita bahas ini. Algoritma bahasa natural. Algoritma dapat diteruskan dengan bahasa natural itu bahasa sehari-hari kita ya. Misalnya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Jepang boleh. Apa? Itu ya. Tetapi lebih mudah dipahami, tetapi tidak terlalu formal dan dapat menimbulkan ambigus. Ambigus itu seperti penafsiran ganda ya, mungkin penafsiranmu sama temenmu mungkin berbeda. Makanya bahasa ini. Ini contohnya ya. Contoh kalian membuat algoritma menghitung persegi. Ini namanya aja. Ini bagian apa? Bagian apa? Bagian apa? Nama tadi ya. Nama. Ini bagian apa?
siapkan alat tulis atau bagian apa? Deklarasi. Lalu tuliskan rumus bagian apa? Jadi masih deklarasi. Nah, baru ke deskripsi. Itu prosesnya. Ukur panjang seperti lalu kalimat klik apa? Kalikan ya. Kalikan panjang sisi depan dan ini ya. Apa? Sisi depan dan panjang sisi. Lalu tuliskan hasil perhitungan waktu. Nah, ini salah satu contoh yang bagian apa ya, yang menggunakan bahasa natural, bahasa kita sehari-hari. Kemudian ini masuk ke postcode. Postcode adalah bahasa deskriptif yang mirip dengan bahasa natural, tetapi lebih formal dan terstruktur. Menggunakan kata kunci dan struktur kontrol yang mudah dipahami. Mungkin ini mudah dipahami oleh programmernya ya. Dan kata sederhananya seperti itu. Prosedur menghitung luas persegi. Ini luas ya, dari simbol atau mungkin kalau pemrograman itu mungkin dikasih penamaan pemrogramannya seperti apa. Lalu sisi dikali dikasih bintang kalau untuk apa tuh kodenya. Tuliskan dari perintah, tuliskan luas persegi ini luas. Kalau saya luas saja. Itu. Jadi ini agak rumit ya bagi orang awam, karena dia sudah menggunakan semi pemrograman. Lalu membuat flowchart. Di flowchart kita mungkin ada penggambaran. Flowchart adalah diagram yang menampilkan proses dan langkah pengambilan keputusan dan dalam suatu program. Tujuan flowchart adalah menyederhanakan rangkaian prosedur serta mengurangi risiko tafsir. Dan dalam jika ada apa ya? Bagaimana kalian membuat flowchartnya? Kalian menggambar simbol ini, memakai simbol-simbol. Nah, simbol ini misalnya. Ini namanya apa ini? Ada nama Terminator tadi, dan Terminator yang di film-film itu ya. Nah, ini Terminator, ada satu BC. Lihat enggak? Ini namanya Terminator atau pengenalan atau akhir program ya. Biasanya itu dikasih huruf, biasanya N misalnya N. Bisa start misalnya start atau N misalnya. Itu ya. Gitu. Lalu ini simbol garis alur atau kayak marah. Misalnya ini arah seperti ini misalnya. Salah. Tinggal bagian ini misalnya. Namanya bagian ini simbolnya namanya separator atau proses analisis atau pemberi hasil awal atau pemberian harga awal. Lalu sini ada kotak ini namanya proses ini. Biasanya dikasih apa ya bang? Kata nih, apa tadi? Tadi membuat apa ya? Menghitung apa tuh prosesnya? Menghitung luas persegi ya. Itu cuma isinya. Lalu bagian di bawahnya adalah inputnya. Lalu di bawah lagi ada namanya apa itu? Ada window proses ya, subprogram. Subprogram itu biasanya tuh di dalam program ada program lagi, itu informasinya. Seperti itu. Lalu di sini adalah discussion ya. Discussion. Sini ya, perbandingan pernyataan atau penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Misalnya, kalian membuat ini, tapi dia tuh menyebutnya lebih
Misalnya ini berfungsi selama 3 menit misalnya. Dan jika lebih dari 3 menit, jadinya apa? Kalau lebih dari 3 menit, lebih dari 3 menit misalnya. Jadinya apa? Jadi gugur ya, gugur. Kalau pas 3 sampai dengan 3 menit, nanti akan sempurna ya. Nah, itu pilihan antara benar dan salah, atau salah. Jadi ini pilihan. Lalu yang simbol ini, yang simbol pernikahan itu yang namanya unfade connector. Jadi ini kalau misalnya kertas kalian terlalu banyak, kalian bisa menggunakan simbol ini untuk menghubungkan ke kertas selanjutnya, untuk bagian selanjutnya. Jadi A, set A, set A. Baru kalian lanjutkan ke selanjutnya. Lalu off fade connector ini untuk selesai selesai baru kalian off ya. Ini. Tetapi biasanya kalian tidak perlu menggunakan ini semua untuk membuat flowchart. Hanya gunakan yang kalian butuhkan aja. Seperti ini. Nah, ini adalah flowchart yang tadi yang kita membuat persegi tadi. Di sini kalian dari mulai, ini agak burung ya. Ada mulai ini, tadi kan ini namanya apa tadi? Terminator tadi ya. Mulai. Lalu baru kalian ini simbol input ya. Masukkan sisi. Kemudian kalian masukkan simbol proses ini. Ini S ya, ada burung. Nah ini baru pada kalian turun ke sini. Ini adalah simbol untuk prosesnya. Lalu ini hasilnya nih, jadi hasil pemrosesan atau outputnya. Tampilkan luas. Lalu kalian baru selesai. Seperti ini, pakai terminator lagi. Itu dia. Sampai sini ada yang masih kurang paham? Ya, untuk menambah pemahaman kalian. Sekarang kalian saya berikan tugas seperti kalian, tugas ya. Ya ini saya. Buatlah algoritma sederhana berdasarkan pengalaman atau kegiatan kalian dengan 2 cara. Penyajian. Yang pertama, menurut bahasa normal ya. Kalau ini kalian bisa satu ya, yang kira-kira kalian mudah kalian kerjakan, atau mau pakai post-code atau mau pakai kotak, silakan. Untuk tugasnya bisa kalian kerjakan dalam buku ya, dalam buku ya. Atau mungkin kertas aja nggak apa. Sekarang itu dia. Harus. Untuk agendanya boleh kalian misalnya berangkat sekolah atau mungkin kalian itu memasak mie atau mungkin apa gitu, tambah ban silakan. Benar? Berapa cara kita dalam bahasa apa? Silakan dengan saja nggak punya buku, kayak kertas kalau dan buku bagus. Kalau misalnya bukunya nanti digunakan lagi, main apa saja. Saya kerjakan ya, tugasnya ya. Jadi kalau ini wajib ya, ini wajib ya. Faktor lain ya, ini wajib. Kalau kedua ini karena pilih salah satu, pilih ini boleh atau pilih ini boleh, silakan. Itu ya. Bahasa normal itu bahasa bicara ya. Bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Jawa. Biasanya bahasa Indonesia bisa.
belajar nanti kalian nilai jadi sama dinilai sama guru belajar. Iya, solusinya yang mudah dipahami aja. Wah, jadi bahasa normal itu yang mudah dipahami ya. Untuk tugasnya mungkin nanti ya minggu depan bisa dikumpulkan. Minggu depannya lagi. Asal mungkin nanti ya hari Jumat aja ya, hari Jumat. Silakan nanti dikumpulkan sama peserta. Itu ya tugas untuk kalian ya. Nanti kalau misalnya hari Jumat kalian kerjakan, nanti kalian dapat nilai tertinggi. Nanti kalian upload di sini, upload di Google Classroom-nya. Sudah saya siapkan juga. Jadi akan foto boleh yang post. Nah, foto sini. Sekarang ada upload di sini ya. Nanti kalian sudah hari Jumat itu, nanti kalian dapat nilai tertingginya. Ya. Nah kalau mungkin kalian kumpul nanti siang boleh. Habis ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya? Boleh cek dari saya ya.